Sekalian tadi juga kita rapat, kita akan mengagendakan besok nih Agustus sekalian menyambut hari kemerdekaan. Boleh Pak disosialisasikan ya? Kita kan menyambut hari kemerdekaan nih, kita jadi mau ada bazar. Oh, ada bazar. Di mana Pak? Atau nanti kita adakan bazar. Besar-besaran tuh ya? Ya, di situ nanti dari sponsorship juga mungkin nanti pada itu bergabung. Harganya pasti beda kan? Ya, di situ harga murah lah katakan. Sembako murah. Sembako murah. Ada hiburannya juga. Tanggal 10 tuh ingat pemirsa ya, datang ke Desa Ranjeng di Koperasi Desa Ranjeng akan ada bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, bertemu lagi dengan saya Nizar dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi hanya di YouTube channel Camat TV, membangun menginspirasi. Nah, hari ini kebetulan kita nih datang ke Kecamatan Ciruas. Nah, di Ciruas ada apa? Di sini ada namanya Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, yang memang menjadi pilot proyeknya Kabupaten Serang. Kebetulan kemarin juga pernah hadir ke sini, yaitu Bapak Menteri ya, Koperasi dan juga Menteri Desa dan juga Ibu Bupati langsung ke sini meninjau bagaimana terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini, yang memang diinisiasi oleh Bapak Presiden langsung, Pak Prabowo ya, betul ya. Oke, sudah hadir bersama kita Bapak Cahyadi. Ya. Bapak Cahyadi sebagai Ketua Kopdes Merah Putih Desa Ranjeng. Kita sambut saja langsung beliau. Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang gimana Pak? Sibuk apa Pak? Ya, dari semenjak kita pembentukan koperasi ini lumayan rada menguras tenaga nih kami. Iya. Karena memang apa ya? Kita bergerak dari awal pembentukan itu bersama teman-teman. Tidak dibantu dulu nih sama dari yang lain-lain. Artinya kami membentuk koperasi dengan jumlah pengurus kurang lebih ada 10 orang. 10 orang. Nah, kita punya komitmen bersama. Gitu. Bangun komitmen dulu. Saya bangun komitmen dulu. Ajak teman-teman yang memang sama-sama punya visi dan misi. Gitu. Saya sampaikan ke teman-teman, yuk, ini ada program pemerintah nih dari Presiden Pak Prabowo bahwa akan dibentuk Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Bagaimana di Ranjeng nih? Nah, yang pertama dari Pak Lurah dulu tentunya. Dukungan awal kita dari Pak Lurah. Iya, dukungan harus penuh dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah dulu kita sampaikan, akhirnya pembentukan terbentuk, dan kita dari pemerintah juga awalnya memang disupport dari legalitas ya. Dari legalitas. Nah, semenjak legalitas itu diserahkan ke kami, nah dari situlah kami membuat kesepakatan bersama bahwa koperasi ini harus kita gerakan dari kita dan untuk kita. Sehingga teman-teman sepakat tidak berbicara lagi di situ terkait dengan gaji pengurus dan lain sebagainya, nggak ada. Nggak ada itu. Belum terlintas ke situ. Terlintas. Artinya kita itu kita bangun, kita bentuk, kita besarkan. Nah, kalau saya punya prinsip berlari aja dulu, tidak mungkin tidak berkeringat kan begitu. Nah, artinya teman-teman sepakat. Ayo. Nah, akhirnya kita difasilitasi tempat oleh Pak Lurah di sini ya, dijadikan sebagai kantor. Kemudian ya dari sini kita berawal, kita renovasi. Nah, biaya renovasi juga dari teman-teman pengurus. Kita patungan lah intinya. Luar biasa. Kita patungan. Ayo swadaya dari pengurus. Nah, jadi kita patungan sehingga waktu itu kita juga nggak terpikir bahwa koperasi kita ini akan dijadikan mock up ya. Bahkan Pak Gubernur mau zoomnya dengan Pak Presiden, katanya di sini tidak ada kepikiran di sana. Sehingga setelah itu diputuskan juga bahwa Pak Gubernur mau zoomnya di Ranjeng.
Nah itu semakin sibuk tuh, semakin sibuk semua kita persiapkan sorotan. Makanya si Ibu juga hampir 2 hari sekali, kadang sehari 2 kali datang ke sini, ya support kita lah gitu. Ini dengan dukungan itu akhirnya teman-teman juga tambah termotivasi, makin semangat. Nah setelah kita menjelang Jum, semua barang-barang dilengkapi. Artinya yang memberikan jalan itu tentunya dari Perindak Kop, dari Fariki, dari Bu Sinta sebagai sekretaris Pemkotnya, dari Bu Titi itu Kadin Perdagangan ya, dia juga pokoknya barangnya masuk dulu gitu, termasuk dari dinas, pokoknya semua dinas ya, dari apa namanya dinas kesehatan, dinas desa juga kan, semua pokoknya intinya pada tanggal 21 waktu itu ya 21 Juli itu gimana caranya harus sukses. Nah alhamdulillah kan terlaksana dengan baik lah gitu ya. Sehingga selepas dari kegiatan itu saya pikir kan koperasi ini jangan hanya menjadi momentum seremonial saja. Betul, baik, betul. Yang sudah-sudah kan begitu. Tapi kita harus lebih realistis atau realitas kedepannya harus punya visi. Akhirnya kalau barang-barang ya dari IDV, dari Bulog itu memang ada Perindak yang fasilitasi lah ya. Nah yang lain-lain kan kebetulan saya juga punya relasi-relasi, jaringan ya, punya jaringan. Akhirnya Telkomsel juga datang dari kita. Kemarin kita juga disupport terkait aplikasi dari Telkomsel. Ada 4 pengurus kemarin diundang ke Jakarta ke pusat untuk pelatihan untuk online, untuk perdagangan online, penjualan e-commerce. Pokoknya itulah yang akan berbasis online aja, termasuk nanti aplikasi untuk penjualan kita kayak di Indomaret atau Shopee. Terus kita juga diberikan penjualan kuota yang bisa dijual ke seluruh Indonesia. Tuh sampai kemarin itu bahasanya kalau penjualan kuotanya itu 100 juta misalkan itu kita bayarnya setelah laku. Artinya kayak di tahun lah. Bersambut ya. Dari bersambut. Nah terus kemudian dari DJD juga sekarang kita difasilitasi. Jadi anggota kita bisa bayar pajak di koperasi. Nah kita dengan BRI juga sama, bekerja sama terkait billingnya kita sudah buat juga itunya. Jadi membuka akses semuanya ya. Kita buka semua. Nah termasuk dari kemarin ABS juga kirim ke kita minyak kan gitu. Sekarang malah kita lagi mau kerjasama dengan Es Krim Wall. Es Krim Wall, ini yang dicari anak-anak diberikan kesempatan untuk pegang pasar Serang Timur. Sehingga kami juga sekarang sudah mau mempersiapkan warga Ranjeng, terutama yang baru lulus sekolah, punya kendaraan bermotor, kita kan nanti butuh sales ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu ya. Udah sampai ke sana nggak ya? Udah kita udah berjalan ke sana. Bahkan sekarang saya lagi bekerja sama dengan perusahaan air minum yang ada di daerah Cisalang. Jadi kami nanti akan membuat produk air minum di situ Banten Water, tapi nanti ada label koperasi Desa Merah Putih Ranjeng. Cisalam itu Bares. Cisalam Ciomas ya. Ciomas, Febuaran ya. Febuaran. Jadi ini lagi di setting nih. Untuk ada kemasan produk gelas sama yang produk nah itu yang akan kita jual ke masyarakat. Nanti ada label koperasinya. Biar semakin banyak ya. Betul itu. Terus dengan kantor pos juga lagi mempersiapkan MOU ya terkait dengan kita akan dijadikan agen untuk sekarang kan paket ya. Betul, paketan sekarang. Sistem paket itu juga lagi jalin kerjasama ya, kesepakatan ya MOU ya. Kemudian kami juga ada program pengemukan sapi kan. Jadi itu tabungan kurban. Kan biasanya di masyarakat kalau mau berkurban nabi itu. Ini berarti ini yang tahunan ya? Iya, yang tahunan. Nah, tinggal kami sekarang lagi mencari pasar hariannya nih untuk sapinya karena sekarang lagi proses. Kan sebetulnya pengemukan itu adanya di Jombang di Jawa. Nah ini mau dipindahkan sama kita ke sini. Di sini. Di mana Pak? Rencana lokasinya ada di sebelah jalan tol yang masuk dari SMA Ciriwas tuh. Nah itu nanti akan menjadi binaan Koperasi Merah Putih. Jadi nanti ada proses pengemukan ternak itu binaannya koperasi. Betul.
Oh gitu. Ya mulai melebarkan sayap kemana-mana Bang baru juga berdiri. Karena kita memanfaatkan apa namanya jaringan rekan ya. Kemudian kita juga kan ada konveksi kan. Konveksi Konveksi itu sudah alhamdulillah nih Bung Camat Dewa sudah pesan ke kita nih. Oh gitu. Kemarin juga kita sudah penjualan baju seragam sekolah kan pas masa Sudah mulai baju sudah Pak. Itu seragam sekolah kalau misalkan kita beli di luar kan satu setel bisa 210 200. Betul. Segitu rata-rata. Kami koperasi dengan merek yang sama bisa menjual harga 140. Bisa ditekan lagi. Jauh lagi jauh. Alhamdulillah. Inilah yang menjadi daya pancing ya atau pemicu buat warga Ranjang terutama untuk melihat bagaimana keberadaan koperasi di desa Ranjang itu sendiri. Sekalian promo ya. Sekalian promo sehingga sampai saat ini kita sudah lumayan yang sudah apa namanya akurat ya, data akurat. Saya melihat dari buku yang sudah keluar pada awal itu saya mencetak buku itu kurang lebih 500 piece itu sudah bisa. Itu dari mana Pak buku itu? Kita cetak sendiri. Oh, cetak sendiri. Kita cetak sendiri. Jadi anggota masyarakat yang menjadi anggota itu nanti dikasih buku sebagai pegangan. Samping memang kita menjual harga sembako murah, dan kita juga menawarkan beberapa program yang lain termasuk kalau gas kita belum main tahunnya belum beli saya. Oh ya, belum ya. Kita kerjasamanya dengan tahap lah Pak ya. Dengan agen sudah. Dengan agennya sudah. Tinggal kita ada gas kosong, kita tinggal belanja. Oh, nah ngomong-ngomong tadi kan Bapak ini juga akan berjalan kan yang sudah berjalan ini modalnya dari mana Bapak udah turun memang? Belum. Modal itu swadaya dari teman-teman pengurus. Oh kan lumayan juga Pak itu. Nah, lumayan lah. Pokoknya kamu punya berapa, nah kita kumpulkan lah. Memang Gitu. ini saya mau tanya dulu Pak. Emang latar belakang Bapak sebelumnya pernah kerja di koperasi? Ya memang sekarang juga saya ketua koperasi di bawah Mas. Oh pantesan kalau itu masuk lah. Ide Bapak bisa disalurkan. Saya punya ide, menyambut baik, ya artinya sehingga satu program apapun kita musyawarahkan dalam keputusan, hasil keputusan musyawarah naik ke Nah, ngomong-ngomong dari sebelum kita lebih jauh Pak, saya mau tanya, ini berarti udah berapa lama berdiri persis beroperasi Pak? Kalau beroperasi itu berarti semenjak Jum aja tuh. Semenjak Jum itu berarti bulan apa tuh? Tanggal 21 ya. 21 Juli ya kemarin. Baru sebulan. Memang baru sebulan. Tapi sudah benar Pak, ini saya lihat sudah rapi benar. Ini juga kita lagi banyak. Lagi nunggu dari Unilever, lagi nunggu dari Wing. Kemarin kapal api sudah datang ke kita gitu. Artinya untuk pemenuhan permintaan dari anggota barang-barang kan apa aja yang mereka minta harus kita penuhi. Nah di awal-awal proses pemasarannya seperti apa Pak? Kalau awal-awal kita memang mengundang RT. RT kita undang, kita ajak ngobrol, biar membantu mensosialisasi kan di sini juga ada beberapa RT yang kita libatkan. Kalau kita melibatkan mereka, sepertinya memang ada sulit ya. Terutama kan masyarakat kadang-kadang masih ada awam nih terhadap koperasi atau mungkin masyarakat itu banyak yang trauma terhadap koperasi. Nah ini dilemanya kan gitu, sehingga kita harus benar-benar bisa menjelaskan dan membuktikan gitu. Sekarang kalau cuma sosialisasi tanpa bukti juga saya pikir sulit. Iya sulit. Nah kalau kami, ayo kita kasih contoh dulu. Kalau kita menjual harganya misalkan bisa minyak kita yang 1 liter 15.700. Tapi ini harganya di bawah pasar. 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 Jadi kita kalau menjual terlalu mahal juga nggak enak. Masa operasi mahal kan? Iya. Nah, akhirnya kita paling nanti bermainnya di margin kan. Bisa tapi lebih jual produk banyak. Belum kedepannya kan permintaan dari warung-warung kecil ingin menjadi binaan koperasi kan, artinya mereka ingin berdagang barangnya ngambil dari koperasi. Nah ini juga tadi harus kita dapatkan itu bagaimana nih terkait dengan permintaan warung-warung kecil yang ingin menjadi warung binaan koperasi. Kan kita harus berbagi margin lagi dong dengan mereka. Buat kami
sebetulnya kaitannya dengan margin tidak menjadi persoalan. Yang penting kan ke depan memang penjualan kita itu harus lebih banyak, jadi bergantung. Sekalian tadi juga kita rapat, kita akan mengagendakan di tanggal 10 besok nih Agustus, sekalian menyambut hari kemerdekaan. Boleh Pak disosialisasikan ya? Kita kan menyambut hari kemerdekaan nih, kita jadi mau ada bazar. Oh ada bazar, di mana Pak? Atau nanti kita adakan bazar. Besar-besaran tuh ya? Ya, itu nanti dari sponsorship juga mungkin nanti pada ikut bergabung. Harganya pasti beda kan? Ya, harga murah lah katakan. Sembako murah. Sembako murah. Ada hiburannya juga. Tanggal 10 tuh ingat pemirsa ya, datang ke Desa Ranjeng di depan Koperasi Desa Ranjeng akan ada bazar. Kebetulan nanti dari RW 04 mereka juga mengadakan jalan santai itu. Oh iya, RW hiburannya ya. Dan semalam Pak RW ini sudah menyampaikan ke saya bahwa akan mengadakan jalan santai dan minta untuk diadakan bazar. Saya bilang pas benar momennya. Jadi di koperasi akan diadakan bazar. Jadi nanti yang jalan santai finishnya itu biar di koperasi. Pas banget lah momentumnya. Ya, ada kan kebetulan Desa Ranjeng ini kan menjadi pionir berarti kan, ya. Koperasi di Kabupaten Serang khususnya. Ini seperti apa Pak nanti dari kementerian, apakah sudah ada kapan akan turun anggaran membantu koperasi ini, ada nggak? Sepertinya memang sekarang lagi tahap apa ya, cuplak-cuplisnya ya, lagi digoreng dulu. Karena mekanisme pendanaannya itu bentuk dana hibah ya, tapi kita itu akan diberikan pinjaman modal. Oh bahasanya pinjaman modal. Pinjaman modal, nanti ada yang diarahkan ke Hibara, ada yang diarahkan ke LPDP. Nilainya bisa sampai berapa? Kalau menurut informasi, nilai itu disesuaikan dengan berapa besar apa namanya RAB usaha yang kita ajukan. Dan itu pun mungkin ya keputusan menentukan nilainya ada di mereka lah, layak atau tidaknya kan gitu. Makanya kalau kami sebetulnya ini terkait dengan itu bukan tidak dihiraukan ya, ya nantilah kita bergerak aja dulu ya, maju aja dulu semampu kita, sebisa kita. Jadi bukan sebisa kita, ini bisa banget Pak. Jadi mah udah kayak toko besar ya. Makanya luar biasa Pak, dengan waktu yang singkat kata Bapak tadi, ini perjalanan sangkuriang nih luar biasa. Dan memang ide-idenya karena Bapak juga basicnya di koperasi ya. Mudah-mudahan Pak ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah ini ngomong-ngomong tadi kita ngobrol panjang, tapi saya belum tahu biografinya Pak Yadi. Coba Bapak tuh dari mana, asli mana, kemudian saya latar pendidikannya di mana? Kalau saya tinggal di BCP 1 ya. BCP 1 Cilas ya? Asli orang Aceh. Asli orang. Cuma kalau kelahiran saya dari Bayah Pak. Bayah Pak. Saya orang selatan, jadi merantau lah sampai sini merantau. Kita kerja di Nikomas kebetulan dan sudah hampir 28 tahun lah di sini. Jadi kalau berbicara terkait dengan usaha ya, karena tadi itu kita banyak rekan ya, usaha apa aja udah kita lakukan. Jadi bukan pengusaha ya. Kalau usaha kan pemilik usaha yang besar. Ini wirausaha. Ya, kalau kita wirausaha dan bergandengan dengan kawan-kawan. Masuk dengan koperasi ini juga awalnya memang kita dengan kawan-kawan. Karena bahasa koperasi Pak, ini cenderung masyarakat itu berpikirnya bisa pinjem nih. Pinjem itu betul. Ada juga nggak Pak? Hal pertama yang pada saat kita buka, yang datang dari kita itu bukan dari warga Ranjeng aja, tapi dari luar desa luar Ranjeng. Yang ditanyakan berapa bisa pinjam? Oh gitu ya, nah itu. Udah pertanyaan yang sudah pasti. Nah, kita jawab. Kalau di kita pinjam bukan tidak ada, tapi sampai saat ini kita belum programkan. Karena apa? Satu, kita belum ada dana untuk itu. Yang kedua, untuk pinjaman ini kan cukup berisiko. Tapi kami tetap akan memprogramkan itu. Dengan catatan begini, ketika nanti anggota ini sudah punya simpanan di kita, kan kita memperlakukannya simpanan pokok ini 10.000 ya. Simpanan wajibnya 5.000. Nah sukarelanya dibebas nih. Nah rata-rata anggota yang sekarang berjalan, mereka menyimpan sukarela itu ketika habis belanja, kan biasanya ada kembalian tuh. Iya betul. 500 lah, 1.000 lah, 2.000 lah. Nah itulah dimasukkan ke simpanan sukarela. Gitu. Nah ini akan menjadi acuan kami nanti ke depan pada saat ada anggota yang
mau mengajukan pinjaman, kita harus melihat berapa banyak simpanan yang ada di kita. Kan gitu. Contoh misalkan mereka, oh udah ada 2 juta di kita, boleh anggota menyimpan pinjam 2 juta. Sesuai dengan nilai itu. Artinya tidak ada risiko. Kan masyarakat kan selalu berpikirnya koperasi ya. Betul. Tapi ternyata kan ada unit usahanya. Jadi kayak di sini kan sembako. Betul. Tapi kita memang juga harus intens kan mensosialisasikan. Betul, biar nggak salah paham. Sekarang begini, apalagi kan sekarang sosmed ramai banget ya. Semua masyarakat bisa main dari TikTok dan lain sebagainya. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa koperasi ini didirikan di desa itu dibantu dengan dana hibah. Iya. Ini yang asumsinya kesana aja ya. Gagal paham nih. Kita harus bisa menjelaskan. Pada saat mereka mengajukan, pasti pertanyaannya juga itu. Koperasi sudah ada dana nih, sudah dicairkan nih kan gitu. Sehingga kami dari pengurus juga wajib memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa koperasi desa itu tidak diberikan dana hibah, gitu kan? Tapi bentuknya diberikan bentuk pinjaman, dan itu pun melalui proses-proses yang harus kita penuhi gitu. Kalau memang koperasi kita tidak bisa memenuhi persyaratan, mungkin tidak dapat bantuan, kita tidak dapat pinjaman. Sehingga saya katakan tadi bahwa untuk program pinjaman itu akan dilakukan nanti setelah koperasi ini memang punya dana, dan mekanismenya juga harus ketat. Saya nggak mau koperasi ini menjadi koperasi tidak sehat gara-gara pinjaman benar. Orang biasanya kalau minjem rajin karena giliran bicara tidak punya uang lebih galak malah lebih galak ya yang minjem. Saya pikir jangan berisiko. Itu pinjaman. Iya. Ini biar menjadi edukasi juga buat masyarakat. Oh ini jangan salah paham. Kita tidak ada dana hibah kan? Ada juga kita pengajuan dulu. Pengajuan itu pun pinjam sama. Kalau di ACC. Iya, kalau di ACC. Jadi sebenarnya ini swadaya. Ini kalau dari pemerintah daerah atau dari provinsi ada nggak Pak maksudnya? Support hibah misalkan. Oh, kalau support bentuknya apa ya? Kalau berbentuk barang mungkin belum ya. Maksudnya apa belum. Tapi kalau support jaringan, nah itulah yang paling penting buat itu. Betul. Itu kan. Makanya saya katakan tadi dari Ibu Bupati, dari Kepala Dinas, apalagi dari Kepala Dinas ada Perindakom yang membidangi, ya mereka itulah yang membuat kita jalan, mungkin support dari mereka itu. Sehingga kita dikasih jaringan ke Bulog, ke ID Food, dan ke ABS, kan mereka yang membuka jaringan itu. Termasuk pemasarannya Pak ya? Termasuk pemasarannya. Jadi kalau berbicara support pemerintah untuk Kabupaten Serang sangat luar biasa. Makanya si Ibu intens sekali ke sini. Bupati ya? Terus PLT Sekda juga luar biasa loh. Apalagi dari Dinas Koperasi itu dari Pak Adam, Pak Rifki, Bu Sinta, Bu Titi. Nah itu sangat support lah kita. Makanya kami semangat tuh, karena memang ya itulah yang diharapkan. Kalau tidak disupport dari pemerintah ya kita nggak sulit bergerak. Tapi ini udah kelihatan Pak ya, dalam sebulan ini keuntungannya sudah terlihat ada. Ada, cuman kita subsidi silang dulu. Subsidi silang, oke. Kita tambah sulang ya. Tambah sulang dulu. Yang penting ini tetap berjalan dulu. Harus berjalan. Sementara pengurus tahan dulu ya. Dulu, saya pengurus suruh puasa dulu. Puasa dulu. Puasa dulu saya bilang pengurusnya, kita nih lagi berjuang. Berjuang, betul. Yang ada, kalau di kita cerita pengurus apa itu nggak ada kan? Makanya kalau di luar kan banyak ya, kan itu kayak di masyarakat kita aja. Banyak yang mempertanyakan gitu terkait kepengurusan berapa sih mereka digajinya, jawabnya santai aja, non gaji kita nih gitu kan. Dan memang yang paling berat itu kan merintis Pak ya. Betul. Dari awal ini dari nol ini tidak gampang. Jadi betul-betul punya harus pemikiran yang matang Pak ya. Nah ini yang seperti di jalan sekarang kan sudah ada produk Pak ya. Betul. Ini produknya apa aja Pak yang sudah tertampang di sini? Minyak, gula, sepak ya. Minuman, ada plastik. Plastik ya saya lihat. Karena kan banyak UMKM tuh. Mereka yang tukang seblak lah, tukang mie ayam kan butuh plastik kita adakan semua. Jadi kalau di desa Ranjeng warganya sudah tahu ya.
kebanyakan sudah tahu lah. Mungkin belum keseluruhan ya, tapi mungkin 50% sudah tahu. Karena kan sudah banyak yang datang ke kita, apalagi kalau sore karyawan yang pulang kerja tuh dulu ininya beli mie kan. Iya. Di Kopdes di Kabupaten Serang kan dari 326 desa. Kan yang jadi pada proyek kan ini. Nah, tapi Bapak lihat ya yang desa lain ini berjalan. Saya sih kan ada grupnya kita ya. Ada grupnya. Biasanya kita mantau, terus kemudian banyak juga teman-teman yang dari desa lain berkunjung ke sini. Ya, sambil belajar lah. Dibanding kan saya bilang jangan belajar. Iya. Karena kalau belajar saya mah bukan gurunya, gitu kan. Kalau belajar sana beda-beda tuh. Iya, jadi kalau di sini lebih kepada sharing lah. Sharing. Jadi saya harapkan begini lah, ketika ini koperasi semua sudah pada berjalan harus saling support. Contoh saya sudah sampaikan sama ketua koperasi yang pengurus koperasi yang dari Kuantan, saya bilang kalian kan punya ikan, kalian kan punya ikan bandeng ya atau udang. Nanti ke depan kalian boleh kirim ke kita nih. Kan kita nggak punya di produk itu tuh. Nanti di sini apa yang nggak ada di sana kita kirim deh. Gitu. Jadi menurut saya program koperasi ini tidak dianggap sukses kalau cuma satu koperasi aja yang maju, gitu kan. Minimal 326 kabupaten saya ya minimal 50% saja yang maju, gitu kan. Nah, itu harus saling support. Nah, saya juga sering komunikasi dengan Kang Ilum sebagai dia kan ketua koperasi sekabupaten, koordinatornya Kang Ilum lah ya, koperasi Makassar. Sekarang juga mungkin lagi berjalan mereka nih. Ya, kita sering komunikasi, sering ngobrol. Harapan saya begitu kan. Artinya tidak kita berdiri sendiri saja yang maju, yang lain juga harus kita support. Apa yang bisa kita support sehingga sama-sama maju. Ya kan, kalau saya melihat sih ini cukup representatif ya kantornya Pak. Dan sini juga terus berkembang makin meluas ke sana. Kalau perkembangan itu kita itu bukan di sini. Oh, bukan. Kami sudah bikin gambar tuh. Oh, sudah ada di sebelah desainnya ya. Lahannya juga ada. Ada lahan desa sama. Tinggal modal bangun infrastruktur. Doanya saja. Amin. Jadi nanti di situ mah tersentralkan dari kantor koperasi di tengah, nanti kiri kanannya itu gerai-gerai itu. Gerai-gerai, nanti konveksi, gudang, di situ terkumpul semua. Kita juga bukan nanti gerai UMKM, jadi masyarakat di Ranjeng yang misalkan mau berjualan apa, nanti kita siapin tempatnya. Kayak sekarang kan, contoh di Ranjeng ada pengusaha AC misalkan, itu gabungan dengan kita kan. Jadi koperasi ini sebagai marketnya nih. Kemudian ada pengusaha sound, pengusaha panggung gitu kan. Nah ini bergabung. Gitu. Jadi koperasi sebagai marketingnya. Dan kayak sekarang pesanan-pesanan orang yang mau hajat nih, udah banyak yang pesanan ke kita. Oh sudah, oh iya. Kan nanti kita harus nyiapin apa aja yang kita siapin. Nah itulah kan maksudnya pergerakan sampai sejauh ini mungkin kemampuan Kaplis selaku pengurus nih ya baru di tahap itu saja. Bukan baru di tahap ini udah luar biasa Pak. Mas Edi, ini kan sekarang udah era media sosial. Proses pemasaran kan akan lebih efektif lagi kalau sudah kita bergerak di media sosial. Ini di sini juga sudah diterapkan. Jadi gini, saya bilang tadi, kita ini sudah kerjasama dengan Telkomsel kan, Telkomsel pusat tuh. Jadi mereka lah yang memberikan aplikasi, contoh misalkan untuk di kasir, nanti kita kayak kan, sistemnya barcode scan kan gitu. Kemudian kita juga dibuatkan akun dan WA podcast kan. Jadi anggota itu nomornya kan pada saat pendaftaran dan nomor nanti itu tergabung kan di dalam WA podcast. Jadi kalau ada anggota misalkan nanti Pak saya malas ke koperasi tapi saya butuh minyak koperasi siap antar. Jadi nggak harus bayar kan lingkungannya cuma di sini aja kan. Kemudian juga nanti di situ ada kayak informasi tentang koperasi itu, contoh misalkan kayak kita mau lewat ke mos, tiba-tiba kan di HP kita nih muncul nih Dunkin Donat lagi diskon misalkan. Nanti warga yang lewat ke Ranjeng tuh yang nomornya Telkomsel di situ akan muncul Koperasi Desa Merah Putih gitu. Tapi media promosinya di Instagram TikTok udah main belum? Sudah jalan. Saya nanti cek lah. Ya, namanya apa? Kopdes Ranjeng kayaknya. Kopdes Ranjeng. Oke. Sudah. Kita sudah. Nanti follow juga di Kopdes Ranjeng. Boleh dicek di situ sudah. Pokoknya kita harus ngikutin teknologi. Ya, harus ikutin zaman ya. Ya, biarpun yang dijual minyak, teknologinya harus ikut. Oke, siap. Ini Pak Chandra lagi adalah apa tuh? Nih, kita ini lagi menjalin
kerjasama dengan salah satu perusahaan terkait dengan LPK masa depan. Karena kedepannya kita diminta oleh salah satu perusahaan untuk pengiriman tenaga magang. Ini lagi kita proses. Tenaga TKI di sana. Tapi magang ya, magang 3 tahun. Nah ini kita lagi proses dengan Ibu Diana, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jepang. Apa aja yang bisa kita jalankan untuk masyarakat kita lakukan. Yang penting koperasinya harus maju. Amin. Oke pemirsa, ini sudah banyak informasi yang kita dapatkan dan tentunya sangat menginspirasi kita semua karena memang tadi diawali dengan membangun komitmen ini yang memang agak susah dilakukan oleh pendiri koperasi. Biasanya mereka nunggu modal dulu tuh baru berjalan, kalau ini enggak, dia mau swadaya. Ini hanya di Desa Ranjeng, Kopdes Merah Putih Desa Ranjeng. Ini luar biasa, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat khususnya pemirsa Camat TV. Nah ini Pak, terakhir Pak, Bapak punya mimpi apa terhadap koperasi yang sedang Bapak jalankan ini? Kalau mimpinya sih mudah-mudahan dibangun ya pada saya. Pokoknya saya berharap koperasi Ranjeng ini koperasi yang memang benar-benar bermanfaat tentunya untuk masyarakat Ranjeng itu sendiri dan sekitarnya ya. Artinya kan kita berbicara market kan bukan hanya di Ranjeng saja kalau berbicara usaha ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan kesejahteraan atau misalkan harga jual murah, tentunya kita utamakan untuk anggota dulu. Nah, mudah-mudahan di Ranjeng ini antusias nih warganya nih, setelah melihat, setelah ada, setelah terbukti, dan masyarakat sangat antusias untuk menjadi anggota. Jadi keberhasilan koperasi itu adalah dukungan daripada anggota itu sendiri. Anggota sendiri ada berapa? Sekarang yang sudah realnya mungkin kisaran 800-an. Sudah realnya, karena ya itu tadi mau gede, mau maju, mau enggak ya anggota lah yang siap. Pak, ada pesan-pesan Pak buat masyarakat Desa Ranjeng, Kabupaten Serang ini? Kalau pesan dari kita tentunya manfaatkanlah wahai masyarakat Ranjeng. Di kita nih ada koperasi nih, manfaatkan gitu kan sehingga kita merasa memiliki gitu, bahwa ini koperasi Ranjeng dan manfaatkan untuk warga Ranjeng. Nah, untuk luar Ranjeng, mudah-mudahan kawan-kawan yang sekarang juga lagi bahu-membahu nih, yang membangun koperasi di masing-masing desa, ya, kami dari Ranjeng ikut mendoakan, ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya dan semangat. Amin. Berikan kelancaran dan semangat, terutama itu motivasi yang nomor 1. Oke, Pak Cahyadi, terima kasih nih sudah bisa ngobrol-ngobrol bersama kita di Camat TV. Mudah-mudahan konten ini juga membawa manfaat. Amin. Kopdes Desa Ranjeng Merah Putih ya. Oke pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bapak Cahyadi sebagai Ketua Kopdes Merah Putih di Desa Ranjeng dan menjadi pilot projectnya Kabupaten Serang. Saya doakan nih semoga koperasi ini terus berkembang sampai menjadi lote. Iya, amin. Oke, pemirsa Camat TV, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak ya di konten berikutnya Pak ya. Jangan kapok Pak. Oke, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan bersama kita Camat TV. Saya Nizar Solim bersama saya Cahyadi sebagai Ketua Koperasi Merah Putih di Desa Ranjeng. Undur pamit, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Itu jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube channel Camat TV. Oke, kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.